Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Hajime maste. Watashi no namae wa Aurelia Putri desu. Bandung karakimashita. Upi daigaku no daigaku desu. Berikut adalah masa pemanenan oyster. Biasanya dimulai dari Oktober sampai April. Ini adalah tempat bekerja di Jepang. Seperti ini. Ada beberapa bilik yang bisa kita gunakan untuk berkegiatan dan juga bekerja. Nah, di sebelah sini ada kerang yang akan dibuka cangkangnya serta alat-alat di atasnya. Kemudian seperti ini penampakannya. Ayo, cek ya. Ini, kemudian ini beberapa alat dan kebutuhan. Hal yang sangat dijunjung tinggi dari pekerjaan ini adalah kebersihan, karena kita berhubungan langsung dengan kerang yang akan kita kupas cangkangnya, sehingga kerang itu harus terjaga kebersihannya, sehingga kita menggunakan sarung tangan beberapa lapis agar kerang tetap bersih. Contohnya di sini kita menggunakan 2 sarung tangan atau 2 lapis sarung tangan di bagian tangan kanan dan 3 lapis di bagian tangan kiri. Karena di tangan kiri kita menggunakan tangan kiri kita untuk memegang cangkang kerang yang masih kotor dan juga banyak lumutnya, sehingga kita harus tetap menjaga kebersihan. Setelah kita menyelesaikan ini, kita menggunakan apron. Kalau udah siap, waktunya kita masuk ke ruangan kerja. Di sini, ruangan ini sudah didesain khusus untuk proses pemanenan, terutama di bagian pengupasan cangkang kerang. Kita punya satu metode khusus untuk membuka cangkang kerang agar kerang yang ada di dalamnya tidak rusak dan juga dapat dijual dengan harga yang tinggi, sehingga kita mendapatkan banyak keuntungan dari pemanenan kerang ini. Kalau mau tahu gimana caranya untuk ngupas kerang, yuk ikutin terus. Sekarang kita masukin pisaunya seperti ini. Masukin ke bagian tengahnya, di sela-selanya. Terus kita harus goyang-goyangin tangan sebelah kiri kita kayak gini. Kalau misalnya airnya udah keluar, berarti tandanya sudah cukup baik. Kemudian kalau sudah, kita buka. Caranya kita ambil pakai jari ini dan ini yang tengah, dibuka seperti ini. Jika sudah, kita harus bagian tengahnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Setelah jam kerja berakhir, kerang dibersihkan dan apabila sudah dibersihkan, siap diberikan ke distributor. Selanjutnya, untuk persiapan esok hari, beberapa karyawan bisa pergi ke laut. Kerang yang telah dikupas tadi kita dapat temukan di beberapa swalayan. Waktunya masa pembibitan, kita bekerja 8 jam selama di laut. Berikut adalah bibit yang siap dirangkai. Perjalanan dimulai di pagi hari. Dalam satu hari kita ditargetkan untuk merangkai lebih dari 100 rangkaian bibit. Dalam satu rangkaian itu terdiri atas 24 bibit. Seperti ini tali-talinya, dan ini adalah contohnya. Kemudian dimasukkan ke keramba. Ini adalah salah satu contoh pemasukan bibit ke keramba. Berikut adalah kerambanya. Setelah kurang lebih bekerja 1 bulan penuh di kapal dan juga di keramba untuk merangkai bibit-bibit calon oyster, maka saatnya kita melakukan pembibitan media tanam untuk oyster di tahun depan. Berikut adalah cangkang-cangkang atau media-media yang kita gunakan untuk calon pembibitan. Nah, di sini saya sedang mengambil kawat yang akan menjadi salah satu media juga untuk bibit oyster itu dapat tumbuh. Di sini ada cangkang kerang yang kita gunakan sebagai media pertumbuhan oyster. Nantinya bibit-bibit yang sangat kecil dari oyster ini akan tumbuh
di cangkang kerang. Satu kawat ini berisi 60 cangkang. Nah, karena kita sedang summer saat ini, sehingga kita difokuskan terlebih dahulu untuk merangkai cangkang-cangkang yang akan digunakan sebagai media pembibitan. Kita bekerja dari jam 5 pagi hingga kurang lebih jam 12 siang. Karena saat itu adalah summer, sehingga suhu yang ada di sekitar kami menjadi tinggi dan suhu di sana di Jepang itu cukup panas. Berbeda dengan Indonesia. Untuk kegiatan di Jepang ini kita harus selalu mengutamakan kecepatan dalam bekerja dan tidak bisa berlama-lama dalam membuat rangkaian bibit oyster ini. Ini merupakan salah satu pekerjaan yang mudah, namun perlu ketelitian untuk menghitung jumlah cangkang yang harus masuk ke kawat yang telah disediakan. Selanjutnya ini kita lakukan pengencangan pada kawat, kemudian nanti akan diikatkan satu kawat dengan kawat yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh atau cara untuk mengikat antar kawat. Dua kawat ini berisi totalnya berarti 120 cangkang diikat dengan metode tertentu agar tidak mudah lepas. Dan ikatannya cukup mudah sehingga kita sebagai orang awam pun seharusnya bisa untuk mengikatnya. Setelahnya rangkaian tersebut akan dibawa ke keramba di tengah laut. Di pagi hari kita akan memasukkan seluruh rangkaian ke air laut, kemudian di siang harinya kita akan menaruhnya kembali di atas keramba dengan tujuan yaitu kita akan mengetahui apakah sudah ada calon-calon bibit yang sudah hinggap di media cangkang tersebut. Bila dirasa calon bibit oyster ini sudah berkembang, maka langkah selanjutnya yaitu kita memindahkan seluruh rangkaian ke rak yang bernama rak pengontrol di pinggir lautan. Itu bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan dari calon bibit oyster yang akan dipergunakan di tahun berikutnya. Maka berakhirlah kegiatan magang ini. Terima kasih banyak atas seluruh dedikasinya dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Mari kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Salam dari Jepang.